Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Kemudian, dengan singkat kabar kekalahan Jepang terdengar sampai ke telinga para aktivis pejuang nasional. Apalagi pada saat itu Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh petinggi militer Jepang ke darat. Tentu saja hal itu terkait mengenai pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Namun kabar mengenai pelaksanaan proklamasi ini ternyata menuai perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Menurut golongan muda, pelaksanaan proklamasi harus dilakukan secepatnya. Sedangkan menurut golongan tua, pelaksanaan proklamasi tidak perlu tergesa-gesa karena pertimbangan berikut ini. Satu adalah belum adanya kepastian Jepang kalah dan menyerah dari sekutu. Yang kedua, Jepang sendiri telah berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Melihat dari ketegangan itu, lantas bagaimana sesungguhnya perbedaan pendapat di antara golongan tua dan golongan muda itu? Selengkapnya mari kita bahas dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, pada tanggal 12 Agustus, sekembalinya dari Dalat, Vietnam, ketiga tokoh mengabarkan Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lembaga PPKI diserai tugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan proklamasi tersebut. Meski demikian, Jepang menginginkan proklamasi itu dilakukan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Atas dasar itu, Soekarno dan Hatta kemudian merencanakan untuk menggelar sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 22 September tahun 1945, perjanjian penyerahan diri Jepang kepada sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri. Isi pokok perjanjian tersebut antara lain adalah: 1. Sekutu akan mengendalikan negara-negara yang diduduki Jepang termasuk Indonesia. 2. Sambil menunggu penyerahan kekuasaan, Jepang diwajibkan untuk menjaga status quo. Artinya, menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu dan tidak boleh membuat kebijakan apapun. Dengan demikian, kepastian seputar kebenaran informasi yang disiarkan BBC sebelumnya sudah terjawab. Jepang benar-benar telah menyerah. Kemudian pada tanggal 15 Agustus atau pada tanggal yang sama, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh telah menerima kabar menyerahnya Jepang. Sebelumnya, mereka juga telah menerima kabar tentang rencana sidang PPKI. Mereka menanggapi rencana ini dengan perasaan yang sangat kecewa. Menurut mereka, kekalahan Jepang disikapi secara tidak tepat oleh Soekarno dan Hatta. Kedua tokoh ini dianggap tidak menggunakan momen kapitulasi Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya atas inisiatif dan keputusan rakyat Indonesia sendiri. Soekarno dan Hatta bahkan dianggap tunduk pada campur tangan Jepang. Kemudian, masih pada tanggal yang sama, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menuju ke Konigsplein yang kini terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Tempat itu adalah kantor Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikanbu di Indonesia. Kedatangan mereka bertujuan memastikan kebenaran berita penyerahan Jepang kepada sekutu, melaporkan hasil pertemuan mereka di Dalat, serta konsultasikan langkah terbaik yang harus diambil oleh Indonesia. Kemudian karena kantor tersebut kosong, maka ketiga tokoh ini mendatangi Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang atau Buganfu di Jakarta, yaitu menemui Laksamana Muda Maeda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara. Kepada mereka, Maeda membenarkan berita perjanjian penyerahan Jepang itu. Maeda kemudian membuka jalan dan memberi lampu hijau kepada mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan dalam wadah PPKI. Lalu pada sore harinya, yaitu pada tanggal 15 Agustus,
Soekarno dan Hatta mengumumkan dan mengundang pertemuan PPKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus pada pukul 10 di kantor Sanyo Kaigi atau Dewan Penasehat Jepang yang berlokasi di Jalan Pejambon nomor 2 Jakarta. Setelah itu Sultan Syahrir menemui para pemuda di markas pemuda di Menteng Raya. Pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan terbaru, terutama rencana Soekarno dan Hatta yang akan menggelar sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus. Sebagaimana sudah dapat diduga, kaum muda menyatakan akan memboikot pertemuan PPKI itu. Akan tetapi, mereka juga menyadari bahwa memboikot tidak akan membatalkan pelaksanaan sidang PPKI. Lagi pula, kalaupun rapat PPKI memutuskan proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya, yaitu 24 Agustus, maka tetap saja kemerdekaan itu akan dianggap sebagai pemberian atau hadiah dari Jepang. Karena menurut mereka, PPKI adalah bentukan Jepang. Atas dasar itu, golongan muda memutuskan sekali lagi mendesak Soekarno dan Hatta membatalkan sidang PPKI serta memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, termasuk PPKI. Namun kali ini mereka merancangnya sedemikian rupa sehingga desakan itu adalah atas nama pemuda Indonesia yang terkesan lebih kuat. Kemudian pada malam harinya, yaitu sekitar pukul 20, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh menggelar rapat di ruang laboratorium mikrobiologi di Pegangsaan Timur, Jakarta, guna membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Rapat tersebut menghasilkan dua keputusan. Yang pertama adalah mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Kemudian yang kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam itu juga atau paling lambat tanggal 16 Agustus tahun 1945. Nah, pada malam itu juga Darwis dan Wikana diutus untuk menyampaikan dua butir hasil pertemuan itu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, Soekarno dan Hatta bertahan pada pendirian mereka. Kecewa atas sikap Soekarno, Wikana mengatakan, apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan pada malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Mendengar ancaman itu, Soekarno kemudian naik darah. Sambil menunjukkan lehernya, ia berkata, ini leherku. Seretlah aku ke pojok sana dan sudahilah nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Setelah adanya perdebatan panjang itu, golongan muda kembali menggelar rapat. Kali ini adalah di Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu, mereka memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Selain menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang, terutama melalui PPKI, terkait pula rencana pelaksanaan proklamasi. Istilah itu disebut dengan penculikan, yang juga menjadi alat golongan pemuda untuk memaksa Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Desa Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat dipilih dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut jauh dari jalan raya sehingga gerak-gerik tentara Jepang mudah dideteksi. Selain itu juga bahwa Rengas Dengklok ini adalah markas besar tentara peta. Jadi sudah dapat dipastikan kondisi atau lokasinya adalah aman. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, dini hari yaitu sekitar pukul 4, sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang kemudian disebut peristiwa Rengas Dengklok. Aksi penculikan ini mengecewakan Bung Karno, namun golongan pemuda itu menganggapnya sebagai sebuah tindakan yang patriotik. Rapat PPKI yang dijadwalkan pukul 10 pagi, tanggal 16 Agustus pun tidak jadi dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat juga tidak tahu tentang terjadinya peristiwa penculikan itu. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang sudah menyerah dan rakyat siap melawan Jepang apapun resikonya.
Namun Soekarno dan Hatta tetap bergeming. Sementara itu, pada hari yang sama di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Isi kesepakatan itu adalah bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus. Atas kesepakatan itu, Ahmad Subarjo bergegas ke Rengas Dengklok dan membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, para tokoh kembali ke rumah masing-masing.